Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini, kita akan ngebahas tentang Kikai Sentai Zenkaiger. Menurut kalian, Zenkaiger ini sebagai series anniversary apakah gagal atau tidak? Menurut gue pribadi, sebagai series dengan embel-embel anniversary, ini cukup gagal. Kenapa gue bilang gagal? Karena ketika series itu mendapat embel-embel anniversary, kebanyakan orang bakalan punya ekspektasi yang jauh lebih tinggi daripada ya series-series tahunan biasa. Tapi di Zenkaiger ini, hal tersebut ya tidak tercapai. Plot ceritanya yang kurang, dan juga yang gua kurang suka dari Zenkaiger ini adalah terlalu banyak komedi. Super Sentai dengan komedi itu hal yang biasa, malah kayak ya udah itu adalah Super Sentai. Tapi di Zenkaiger ini, gua ngerasa kayak terlalu banyak banget. Bahkan komedinya itu bukan cuman pas lagi interaksi doang, tapi pas lagi battle pun ya biasanya mereka tuh pakai komedi. Kekuatan Sentai Gear yang harusnya bisa ya diaplikasikan dengan keren, tapi tetap aja dibuat sebagai komedian juga. Itu adalah alasan kenapa gua bilang Zenkaiger sebagai anniversary itu gagal. Tapi kalau Zenkaiger ini kalian anggap sebagai ya series tahunan biasa tanpa ada embel-embel anniversary, ini masih sangat bisa dinikmati buat kalian yang emang suka komedi. Jadi ya sekarang waktunya masuk ke jawaban dari kalian semua. Yang pertama ini ada dari Matthew Raphael. Zenkaiger gak buruk kok. Ya alasan gak buruknya itu kenapa Matthew? Oke, terima kasih Matthew Raphael ya. Yang kedua ada dari Agavan Rehatnala. Untuk Zenkaiger anniversary yang bisa dibilang cukup bagus, karena Zenkaiger menurut saya ceritanya memang lebih untuk anak-anak yang menyesuaikan sama anak-anak yang di Jepang, dan ceritanya buat orang dewasa ngebosenin. Untuk anak-anak di Jepang sih mungkin seru aja. Apa yang dibilang sama Agavan ini nggak salah, malahan bukan cuman si Zenkaiger ini aja, tapi Ultraman, Kamen Rider, bahkan Super Sentai sendiri ya ceritanya dibuat berdasarkan ya selera anak-anak Jepang. Tapi seri-series lain bisa tuh yang kayak ceritanya tetap bagus. Oke, terima kasih buat Agavan Rehatnala. Selanjutnya ada dari Haikal Ganteng. Menurut saya Zenkaiger adalah anniversary yang gagal total, tidak seperti Zyuohger yang masih bisa ditoleran walaupun tetap hancur juga. Saya bilang gagal total karena ceritanya begitu-begitu saja, debut Ranger yang terlalu buru-buru, kurangnya unsur dark, cerita yang terlalu fokus pada Sentai leadernya saja. Mohon maaf untuk fans Zenkaiger, saya bukan menghina, tapi saya hanya memberitahu pendapat saya. Cerita yang begitu-begitu saja, ini gue jujur aja setuju banget. Terus debut Ranger yang terlalu buru-buru, kayaknya sekarang debut Six Ranger di episode di bawah 15 itu udah jadi hal normal deh. Kurangnya unsur dark, ya ini sih balik ke selera masing-masing ya. Kalian lebih suka yang dark atau yang emang ada komedi-komedinya? Cerita yang terlalu fokus pada Sentai leadernya saja. Ya sebenarnya itu udah jadi tipikal Super Sentai, dimana emang fokus besar atau fokus utamanya tuh ya ada di leadernya. Sedangkan karakter Sentai lainnya biasanya sebagai pelengkap, tapi walaupun pelengkap, biasanya mereka emang punya konfliknya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih buat Haikal Ganteng. Selanjutnya ada dari Fajar Pratama. Menurutku Zenkaiger ini kurang terungkapnya semua misteri yang masih tanda tanya, dan juga anniversary yang sedikit gagal karena dibuat filmnya pada saat pandemi juga. Ya ini gue setuju sih, kurangnya terungkap semua misterinya, karena masih lumayan banyak plot hole dalam ceritanya juga sih. Terus kalau gagal karena dibuat filmnya pada saat pandemi sih, ini kayaknya nggak bisa dijadiin alasan ya. Karena kalau ngomongin pada saat pandemi, sebenarnya yang paling terpengaruh itu Kira Major loh. Karena itu tuh pada saat seriesnya lagi syuting, nah si pandemi itu langsung meledak-meledaknya. Malah si pemeran Juru atau Red Ranger-nya dia pernah kena COVID juga kan kalau nggak salah. Makanya selama beberapa minggu kayak ada episode tambahan gitu kan. Sedangkan Zenkaiger ini seharusnya sih sudah bisa jauh lebih prepare ya. Terima kasih buat Fajar Pratama. Berikutnya ada dari Reri Muhammad. Menurutku untuk Kikai Sentai Zenkaiger bagusnya di bagian Sentai Gear, Kaito Goshikida, Sechan,
Sechan ini ada referensi dari Navi di Gokaiger dan beberapa World Monster. Minusnya ada di bagian penceritaan Bokowosh. Bokowosh ini saya pikir akan seperti jenis di Zyuohger dan beberapa tingkat cerita di Zenkaiger. Akhir-akhir ini saya menyimak Zenkaiger agak acak, entah nyari debut pas Zenkaijuo, Zenryoku Zenkai Kennen atau yang lain. Dan ya, gue setuju sih sama apa yang dibilang Rary ini. Di bagian minusnya ada di penceritaan Bokowosh. Jujur aja, Bokowosh ini adalah salah satu tipe boss Sentai yang paling gua nggak suka. Karena tipe boss Sentai yang paling gua nggak suka adalah mereka baru debut di 2 atau 3 episode terakhir. Itu menurut gua kayak kurang bagus. Karena kan kita dari awal series udah dibilang ya, biasanya boss monster itu kuat lah, penakluk, penguasa. Tapi kita tahu kalau ya di episode terakhir mereka langsung ketemu Sentai. Ya biasanya Sentai kalah dulu, habis itu si boss monsternya tuh kalah. Jadi embel-embel yang penguasa dan sebagainya itu menurut gue kayak nggak cocok. Dan si Bokowosh ini emang bener, kasusnya mirip sama jenis di Zyuohger, dimana dia kalau dalam markas itu kan cuman ya kepalanya doang, dan bahkan bentuk monsternya aja kurang lebih mirip sama si jenis ini. Tapi si jenis ini menurut gue sendiri jauh lebih bagus daripada si Bokowosh, karena si jenis ini kayak punya konflik sendiri sama jenderal musuhnya, itu keren banget sih. Terus yang terakhir juga dia bilang kalau nontonnya acak. Nah ini tips buat kalian kalau mau nonton Zyuohger ya. Kalian nggak perlu nonton semua episodenya, tapi cuma perlu nonton episode yang penting-penting atau episode debut-debut. Nah menurut gua kalian masih tetap bakalan dapet inti cerita dari Zenkaiger ini. Tapi kalau kalian emang pengen ngeliat Sentai Gear, ya itu sih kalian harus nonton semua episode ya. Terima kasih Rary Muhammad. Dan yang terakhir ada dari James Ezra. Menurut saya, Kikai Sentai Zenkaiger merupakan Sentai Anniversary yang menurutku tidak gagal. Karena terdapat unsur Sentai terdahulu yang dipakai kembali di series ini, seperti ceritanya yang komedi yang merupakan unsur dari Karanger, lalu minjem kekuatan para Sentai terdahulu merupakan unsur dari Gokaiger yang melakukan hal serupa. Lalu anggotanya merupakan unsur dari Zyuohger yang dimana leader dan Six Ranger-nya manusia, sedangkan 4 anggotanya bukan manusia. Ngomongin Karanger itu bukannya dari awal emang udah dibentuk emang sebagai Sentai komedi ya seingat gua. Terus minjem kekuatan Sentai terdahulu tapi beda aplikasi dengan Gokaiger itu jujur merupakan hal yang bagus ya. Dimana kan kalau Gokaiger ya jadi Sentainya itu sendiri, sedangkan di Zenkaiger ini mereka cuma ngeakses kekuatannya aja. Itu bagus sih jujur. Terus juga ini kalau dipikir-pikir bener ya, Sentai Anniversary yang menerapkan Sentai Anniversary terdahulu yang dipakai kembali di series ini. Ini menarik sih, kalau dipikir-pikir bener juga. Oke, terima kasih James Ezra. Jadi ya, itu adalah jawaban dari kalian semua tentang series Kikai Sentai Zenkaiger ini. Oke, jadi gua bikin video ini tuh waktu series Zenkaiger lagi ada di episode 47. Sedangkan kita tahu di Avataro Sentai Dawn Brother bakalan ada Kaito Goshikida sebagai Zenkaiser Black. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian, kenapa Kaito yang ada di Avataro Sentai Dawn Brother beda dengan Kaito yang ada di Zenkaiger? Kalau gua pribadi sendiri sih mikirnya, kalau Kaito yang ada di Dawn Brother itu adalah Kaito yang lagi dirasuki sama Kamisama. Nah, menurut kalian sendiri, siapa sebenarnya Kaito yang ada di Dawn Brother ini? Jadi ya, sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan ikutan buat episode kali ini. Jangan lupa komen kalau kalian pengen ikutan di episode minggu depan. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga share supaya kita makin bisa buat diskusi tentang ya Super Sentai ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di episode sore-sore berikutnya. Bye-bye. Ciao.